Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Usai mencopot Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi akan menjalankan proses pemilihan baru Ketua MK pagi ini. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menjelaskan proses pemilihan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan MK yang dibacakan 7 November 2023. Menurutnya, proses dimulai pukul 9 pagi lewat musyawarah mufakat sesuai peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Sesuai dengan putusan MK, Mahkamah Konstitusi esok hari pukul 9 akan melaksanakan PMK nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi, dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Leo Taufik yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Leo, selamat pagi. Jadi mekanismenya bagaimana dan memang secepat inikah untuk mengganti Ketua MK? Ya, Okta dan saudara, memang pagi ini jadwalkan Mahkamah Konstitusi ini akan melakukan pemilihan pimpinan baru usai Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK. Untuk tata cara pemilihan sendiri telah tertuang dalam Peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno yang tertutup untuk umum dengan metode musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika nantinya tidak mencapai mufakat, digelar pemungutan suara antar hakim menggunakan surat suara dan dilakukan secara terbuka. Setiap hakim nantinya yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu hakim yang dipilih. Jika tidak, yang bersangkutan dianggap abstain. Sementara hakim yang memperoleh surat suara lebih dari setengah jumlah hakim yang hadir ditetapkan sebagai Ketua MK terpilih. Namun jika hasilnya imbang, pemungutan suara akan dilakukan secara berulang atau kembali dilakukan. Sebelumnya memang Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik terkait uji materi perkara nomor 90 mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan MK dalam sidang pembacaan putusan etik pada Selasa lalu. Buntut dalam pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Okta. Ya, Leo, MK kan juga mulai menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 141 mengenai syarat usia Capres-Cawapres. Nah, ini bagaimana prosesnya? Apakah bisa segera diputus untuk memberikan kepastian hukum? Ya, Okta dan saudara, memang MK akan memproses permintaan mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana agar uji materi atas putusan 90 tahun 2023 ini tentang syarat batas usia minimal Capres-Cawapres ini kembali diproses tanpa Anwar Usman. Hal ini tertuang dalam perkara nomor 141 tahun 2023. Penggugat meminta frasa yang ditambahkan diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Namun kemarin MKNK menilai gugatan teranyar ini terhadap batas usia Capres dan Cawapres ini baru akan berlaku pada Pilpres selanjutnya atau Pilpres 2029. MKMK mengklaim aturan main Pilpres 2024 tetap menggunakan Undang-Undang Pemilu yang telah diubah dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Okta. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Leo Taufik melaporkan dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.